boleh bangun dan tubuh yang sehat, kita boleh beraktivitas hari ini, semua oleh karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Kemurahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini yang menuntun langkah-langkah kita, sehingga di sepanjang hari ini kita berada di dalam pimpinan Allah. Nah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Injil Matius. Beberapa waktu ini kita sudah belajar dalam Injil Matius pasal yang pertama, cara khusus tentang silsilah Yesus dalam kemanusiaannya. Nah, melalui silsilah itu Allah ingin menunjukkan bahwa memang Yesus itulah Mesias yang dijanjikan, Sang Juru Selamat yang sudah dinubuatkan dalam kitab Taurat maupun dalam kitab para nabi. Dan Allah menunjukkan kesetiaannya, bahwa apa yang sudah Ia firmankan, apa yang sudah Ia sabdakan ribuan tahun yang lalu, kini sudah tergenapi. Sang Juru Selamat itu telah lahir, yang memang keturunan Abraham dan keturunan Daud. Nah, kita akan belajar kembali di dalam Matius pasal yang pertama.
dalam ayat 18, di sana dikisahkan ketika Yusuf mengetahui bahwa ternyata Maria tunangannya itu mengandung. Nah, Yusuf tentu sebagai seorang laki-laki, ia tidak merasa telah menghamili Maria karena saat itu belum hidup sebagai suami istri. Sehingga ia berpikir, siapa ini yang melakukan? Menurut hukum Taurat, adat orang Yahudi, perempuan yang kedapatan hamil di luar nikah, ia harus dirajam sampai mati. Tetapi kita di sini lihat Yusuf bagaimana ia memiliki hati yang tulus, memiliki hati yang bijak. Ia belum menemukan bukti. Ia tidak tahu apakah benar Maria telah berselingkuh, apakah benar Maria melakukan hal-hal yang buruk itu. Dan di tengah-tengah situasi itu, ternyata malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf untuk memberi kekuatan kepada Yusuf agar tidak ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Karena anak yang ada di dalam kandungannya, kalau kita baca dalam Injil Matius pasal pertama ayat 18 sampai 25, di sana dikisahkan di mana malaikat meneguhkan Yusuf bahwa anak dalam kandungan Maria itu bukan anak hasil perzinahan, tetapi anak itu adalah berasal dari Roh Kudus. Dan dijelaskan lebih jauh kalau kita baca dalam Injil Matius pasal yang pertama. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21, ia akan melahirkan anak laki-laki. Saat itu belum ada USG, tetapi sudah dinyatakan oleh malaikat, karena ini memang pewahyuan, pernyataan Allah. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena memang nama Yesus itu artinya Tuhan yang menyelamatkan. Jadi nama itu mengandung makna, bukan sekedar diberikan biar keren namanya, diberi nama Yeshua di dalam bahasa Ibrani, tetapi nama itu mengandung makna, mengandung harapan, mengandung pesan, mengandung tujuan. Demikian juga ketika bayi yang akan lahir itu diberikan nama Yesus, artinya Tuhan penyelamat atau Tuhan yang menyelamatkan. Itu sesuai dengan misi yang diemban oleh sang anak yang akan lahir itu. Karena itu kita menyebut dia sang juru selamat kita, dia pembebas kita, dia penyelamat kita. Kemudian dikatakan hal itu terjadi, ayat 22, supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, di sini kembali Matius mengutip nubuatan dari kitab Yesaya yang berbicara tentang Mesias yang akan datang, bahwa anak yang akan lahir itu dari seorang perempuan yang masih perawan. Ia akan disebut Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang Immanuel. Karena itu renungan ini saya beri judul namanya Immanuel. Bukan sekedar diberi nama supaya keren, tetapi ada tujuan, ada pesan, ada harapan yang ingin disampaikan oleh Tuhan melalui pemberian nama Sang Mesias sebagai Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apa nama itu? Artinya, relevansinya bagi kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama, nama Immanuel itu menunjukkan kepedulian Allah pada umatnya. Allah itu pribadi yang maha tinggi. Dikatakan dalam kitab suci, ia berdiam dalam terang yang tidak terhampiri. Tidak seorang pun manusia yang bisa menghampiri Allah di dalam kekudusannya, di dalam kesuciannya, di dalam keberadaan yang maha tinggi, yang transenden dalam istilah teologis. Tetapi kitab suci juga menggambarkan bagaimana Allah yang maha tinggi itu mau hadir dalam kesusahan, dalam pergumulan yang dialami oleh umatnya. Ini luar biasa, saudara. Ia bukan hanya seperti seorang raja yang tidak mau tahu kondisi penderitaan dari rakyat-rakyatnya, tetapi ia seorang raja yang maha tinggi. Tetapi sekaligus dikatakan dalam kitab suci, Allah itu hadir, Allah itu bersama umatnya yang mengalami kesusahan, yang mengalami penderitaan, yang berseru kepada Allah. Dan kita melihat realita ini di dalam kitab suci ketika digambarkan dalam kitab Keluaran. Allah memanggil Musa, Musa, akulah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, kalau Anda baca dalam kitab Keluaran, di sana Tuhan berkata kepada Musa, aku telah melihat penderitaan umatku, aku telah mendengar seruan mereka, dan aku telah turun. Kata turun itu membuat saya terharu. Itu menggambarkan Allah bukan hanya tahu,
Seperti seorang mungkin pemimpin, ia mendengar aspirasi, ia mendengar masukan tentang kondisi keberadaan rakyatnya, ia cukup tahu. Tetapi ia tidak berbuat apa-apa, ia hanya berdiam diri. Ya, saya sudah tahu. Tetapi puji Tuhan, Allah yang kita sembah di dalam Kristus, ia bukan hanya tahu, ia bukan hanya melihat. Coba kita baca. Saya rindu untuk membacakan ayat ini bagi saudara. Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Dan Tuhan berfirman, ini Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah memperhatikan dengan sungguh, ada penekanan kata sungguh, kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Ayat ini mengandung kebenaran bahwa apapun yang saudara alami hari-hari ini, Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan melihat setiap seruan saudara, setiap penderitaan yang saudara alami. Bukan Tuhan tidak tahu, bukan Tuhan tidak mengerti. Ia tahu, ia mengerti. Karena itu kuatkan hatimu, bangkitkan iman jiwamu, bahwa Tuhan mengerti apa yang aku rasakan. Mungkin istriku tidak paham, mungkin suamiku tidak mengerti, mungkin gembalaku tidak mengerti karena keterbatasan mereka sebagai manusia. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau tahu ya Allah. Seperti kita baca di dalam ayat ini. Dan ayat menghibur di dalam ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Luar biasa. Bukan hanya Tuhan tahu, bukan hanya dia mengerti, bukan hanya dia mendengar, tetapi yang katakan aku turun untuk melepaskan mereka dari penderitaannya. Menunjukkan kepedulian Allah yang maha tinggi, yang ada dalam singgasananya, yang tak terjangkau, tetapi yang juga ada di tengah-tengah umatnya, yang dikatakan Immanuel, Allahumma ana, Allah bersama-sama dengan kita. Ia bersama dengan kita, ia turut merasakan, dan Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan ingin melepaskan umatnya. Nah, keyakinan ini yang harus kita tanamkan dengan kuat dalam jiwa kita. Mungkin sementara waktu kita belum melihat pertolongan Tuhan, kita belum melihat kuasa Allah dinyatakan. Allah menolong, menyatakan kuasa kedahsyatannya dengan bermacam cara. Tidak bisa kita prediksi, kita harus katakan dengan cara ini Tuhan. Tidak bisa. Dia Tuhan, dia berdaulat. Ada kalanya ia hanya memberikan kekuatan di dalam jiwa, sehingga kita mampu melalui segala tekanan penderitaan yang kita alami. Dan itu pun bentuk kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu jangan pernah batasi kehadiran Allah. Jangan kita berpikir, oh kalau Allah hadir itu harus sesuatu yang spektakuler. Ada mujizat, ada gempa bumi, ada sesuatu petir kilat mengguntur di langit. Tidak selalu seperti itu. Kita lihat dalam peristiwa Esta di Persia, ketika orang Yahudi menghadapi ancaman dari Haman yang ingin memusnahkan semua orang Yahudi. Di sana Esta berdoa, berpuasa. Seluruh orang Israel berdoa, berpuasa. Tidak ada penglihatan, tidak ada penampakan malaikat, tidak ada mujizat yang spektakuler. Terkadang Allah berkarya dalam diam, yang tidak kelihatan. Tetapi Tuhan bekerja. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kebaikannya, Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya di dalam hidup kita. Karena itu sekali lagi, jangan batasi cara kerja Allah, jangan batasi karya Allah di dalam hidup kita. Nah, kembali lagi, pernyataan Immanuel itu menunjukkan kepedulian Allah. Luar biasa. Allah peduli akan hidupmu, Allah peduli akan hidupmu. Karena itu jangan kau katakan tidak ada seorang pun yang peduli. Aku orang yang paling sengsara di dalam dunia ini. Itu adalah tipu daya yang terus-menerus ingin ditanamkan oleh iblis dalam pikiran kita, yang melemahkan, membuat kita semakin tidak berdaya. Tetapi kitab suci jelas menyatakan namanya Immanuel, dia yang bersama dengan kita dalam segala keadaan. Tanamkan ini, sang juru selamat itu, ia hadir, ia ada, ia diam di dalam engkau. Ia merasakan apa yang kau rasakan. Ia peduli akan hidupmu. Dan seperti yang dinyatakan di dalam kitab Keluaran pasal 3, aku telah turun. Ya, real, sang firman menjadi manusia. Ia diam di antara kita. Ia merasakan betul apa yang dialami oleh umat manusia. Dan ia peduli. Ia ingin menyatakan kasih karunia dan kebaikannya di dalam hidup kita. Yang kedua, apa makna Immanuel? Allah yang bersama dengan kita.
Relevansinya apa bagi kehidupan kita sebagai orang percaya? Jaga langkah-langkah hidup kita. Jaga langkah hidup kita ini, karena Dia Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Dia hadir dalam setiap gerak nafas kita, dalam setiap derap langkah kita. Ada Tuhan di sana. Seperti Yusuf ketika di tanah Mesir, ada banyak kesempatan bagi Yusuf untuk menikmati kehidupan yang nyaman ketika digoda oleh istri Potifar. Tetapi Yusuf menyadari Immanuel, walaupun belum dinyatakan kepada Yusuf nama Immanuel, tetapi dia tahu betul ketika Yusuf katakan ada Allah di sini, Allah yang memperhatikan, Allah yang melihat langkah-langkahku, Allah yang melihat apa yang kuperbuat. Luar biasa Yusuf. Karena itu mari kita belajar, kita menyadari dalam hidup ini ada Tuhan, sehingga apapun yang kita pikirkan, ada Tuhan dalam pikiran kita. Jangan sampai kita memikirkan, merancangkan sesuatu yang jahat. Kalau kita sempat berpikir sesuatu yang jahat, sadar ingat, oh Tuhan, Kau ada dalam pikiranku. Engkau membaca apa yang kupikirkan Tuhan. Dalam hati kita merasa sesuatu, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, merasa kecewa, merasa sedih, merasa takut. Ingat ada Tuhan dalam hidupku. Aku harus jaga hatiku. Dalam perkataan, dalam perbuatan ada Tuhan. Jangan sampai manusia zaman sekarang ini, orang percaya zaman ini, lebih takut kepada CCTV ketimbang kepada Tuhan. Kalau tidak ada CCTV, ya lakukan. Kalau ada CCTV, ya tidak lakukan. Tetapi mari kita belajar kepada Yusuf. Tidak ada CCTV di sana, karena memang belum ada CCTV. Tetapi lebih dari itu, saya yakin meskipun ada CCTV, Yusuf tetap menjaga integritasnya. Ia tahu ada Tuhan yang memperhatikan, Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menyertai umatnya. Dan sungguh luar biasa ketika Yusuf menjaga integritasnya, pemeliharaan Allah, kasih Tuhan, perkenanan Allah dinyatakan di dalam kehidupan Yusuf. Saya yakin saudara semua, saya mau menikmati perkenanan Tuhan, mau menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kita di dalam dunia ini. Karena itu mari kita menyadari Dia Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Dia ada dalam hidup kita. Jaga pikiran kita, karena Allah tahu. Dia juga berdiam dalam pikiran kita. Dia melihat, membaca. Dia ada dalam hati kita. Dia ada di sekitar kita. Apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, sadar ada Tuhan. Mulai menjaga hati, menjaga langkah-langkah hidup kita ini, karena kita menyadari sungguh Tuhan memperhatikan. Tuhan mengawasi langkah-langkahku. Tuhan memperhatikan jalan hidupku. Karena itu aku mau lebih bijaksana. Kiranya kebenaran firman ini menguatkan, menghibur, memotivasi, mengingatkan kita. Namanya Immanuel. Yang pertama, Allah itu peduli. Amin. Dia yang maha tinggi, tetapi Ia mau hadir bersama-sama dengan kita. Yang berdiam dalam singgasana yang maha mulia, tetapi Ia mau hadir dalam kesusahan-kesusahanmu. Ia mau menghiburmu, Ia mau menguatkan engkau, Ia mau menopang engkau. Dan namanya Immanuel, Ya Allah bersama dengan kita. Jaga langkah-langkah hidup kita. Mari kita belajar berkenan kepada Tuhan. Kiranya semua ini menguatkan kita, menghibur kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat firman-Mu. Kiranya mengingatkan kami, menguatkan kami, untuk kami menjalani hari dengan penuh keyakinan dan penuh sukacita. Sungguh Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Juga ini membuat kami semakin bijak dalam menjalani hidup ini, menjaga langkah-langkah kami ini, untuk kami semakin berkenan kepada Tuhan. Berkati umat-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.